ruangan itu dipenuhi oleh tekanan spiritual yang pekat dan berat. Keduanya berdiri saling berhadapan tanpa ada satupun kalimat yang terucap pada awalnya. Han Li baru saja melepaskan teknik penyamarannya, mengubah struktur tulang dan otot wajahnya hingga kembali ke wujud aslinya. Di hadapannya berdiri Nang Gongwan, perempuan berpakaian putih yang menatapnya dengan raut wajah tenang. Pertemuan ini terjadi di tengah krisis besar. Sebuah ancaman pernikahan paksa dan konspirasi perebutan kekuasaan sekte sedang menjerat posisi Nang Gongwan dari berbagai arah. Di balik keheningan ruangan ini, ada rencana pelarian dan pertarungan tingkat tinggi yang akan segera terjadi. Nang Gongwan memecah keheningan dengan menyinggung status Han Li saat ini. Ia menyatakan mengetahui bahwa Han Li, yang kini telah menjadi seorang kultivator tingkat Naisen Soul dan menjabat sebagai tetua baru di Sekte Luoyun, baru saja menerima seorang murid perempuan muda sebagai selir. Han Li merespons dengan ekspresi canggung dan mencoba menjelaskan situasi tersebut. Nang Gongwan memotong penjelasannya dan menginformasikan bahwa ia mengetahui detail tersebut dari sebuah jimat transmisi suara yang dikirimkan oleh seorang Tang keponakan seperguruan. Percakapan kemudian bergeser pada masa lalu mereka. Nang Gongwan menjelaskan proses panjang yang ia lalui untuk menyingkirkan bayangan Han Li dari pikirannya guna menghapus iblis hati. Ia menyatakan bahwa butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk melupakan Han Li hingga akhirnya ia berhasil membentuk Naisen Soul. Ia juga menceritakan bagaimana ia pernah berniat membunuh Han Li di masa lalu, namun pada akhirnya justru berbalik untuk menyelamatkannya saat terjadi invasi dari Jalan Iblis, meskipun saat itu Han Li sudah berhasil melarikan diri bersama sebagian kecil kultivator. Nang Gongwan mempertanyakan keputusan Han Li di masa lalu yang menolak kembali bersamanya ke Sekte Bulan Tertutup dan hanya meminta batu roh. Menanggapi hal tersebut, Han Li memberikan alasannya. Ia menjelaskan bahwa setelah perpisahan mereka, ia pergi ke tempat yang sangat jauh dan harus melewati banyak bahaya sebelum bisa kembali ke wilayah Tianan. Ia menegaskan bahwa ia tidak menemui Nang Gongwan bukan karena tidak ingin, melainkan karena ia memiliki banyak musuh yang kuat. Ia merasa tidak bisa muncul di hadapan Nang Gongwan sebelum memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Nang Gongwan menerima penjelasan ini, menyatakan bahwa ia memahami kesulitan dan kegigihan yang telah dilalui oleh Han Li hingga mencapai posisinya saat ini, dan mengakui bahwa Han Li telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Topik beralih ke situasi genting yang sedang dihadapi Nang Gongwan. Han Li bertanya secara langsung mengenai upacara kultivasi ganda dan rencana pernikahan Nang Gongwan dengan orang lain. Han Li menegaskan niatnya, menyatakan bahwa jika ia dilarang, ia bersedia menyinggung Sekte Bulan Tertutup, bahkan seluruh aliansi 9 negara demi membawa Nang Gongwan pergi. Han Li menekankan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun memaksa Nang Gongwan melakukan hal yang tidak disukainya, dan bahwa mereka berdua kini memiliki kemampuan untuk menolak paksaan tersebut. Nang Gongwan kemudian merinci identitas pria yang memaksanya. Pria itu adalah Wei Li Chen yang didukung oleh pamannya Wei Wuya. Wei Wuya adalah seorang tetua tertinggi dari aliansi 9 negara yang memiliki tingkat kultivasi Naisen Soul tahap akhir. Nang Gongwan menceritakan bahwa ia berulang kali menolak lamaran Wei Li Chen. Namun dengan alasan bergabungnya sekte ke dalam aliansi, Wei Li Chen meminta pamannya untuk menekan kakak seperguruan dari Nang Gongwan yang kini menjabat sebagai tetua besar. Kakak seperguruan tersebut memanfaatkan momen kelemahan Nang Gongwan saat fase reinkarnasi dari teknik seni reinkarnasi gadis suci, menyerangnya secara tiba-tiba dan memasang beberapa batasan kultivasi di tubuhnya. Tujuannya adalah menyebarkan berita perjamuan besar ke publik untuk memaksa pernikahan tersebut terjadi secara formal. Han Li mencatat bahwa masalah utama dari penahanan ini adalah sebuah teknik yang disebut mantra pengurung hati. Mantra ini adalah sebuah larangan khusus yang terhubung dengan sebuah medali perintah. Mereka berdua sepakat bahwa jika mereka bisa memancing tetua besar ke ruangan tersebut dan mengambil medali perintah itu, mereka dapat menghilangkan ancaman dan pergi meninggalkan tempat itu. Di lokasi yang berbeda, sebuah diskusi rahasia terjadi antara kakak seperguruan yang menjabat sebagai ketua sekte dengan wakil ketua aliansi dari aliansi 9 negara. Wakil ketua aliansi menyampaikan pesan dari Wei Wuya, menyatakan bahwa Wei Wuya menyetujui pernikahan ini karena ia menghargai reputasi dan tindakan Nang Gongwan yang menolong manusia biasa serta kultivator lepas. Sebagai imbalan atas pernikahan ini, Wei Li Chen dijadwalkan untuk bergabung dengan Sekte Bulan Tertutup sebagai tetua kehormatan. Wakil ketua aliansi kemudian mempertanyakan apakah ketua sekte tidak khawatir kekuasaan di dalam sekte akan jatuh ke tangan pasangan tersebut. Ketua sekte memberikan jawaban pasti. Ia menyatakan tidak peduli meskipun harus menyerahkan posisinya selama tindakan ini membawa kejayaan bagi sektenya sesuai dengan amanat gurunya.
Ia mengakui bahwa batasan kultivasi yang ia gunakan terhadap Nanggongwan adalah teknik yang diajarkan oleh gurunya. Kembali ke dalam ruangan, Hanli mulai mempersiapkan arena pertarungan. Ia memukul kantong penyimpanan miliknya dan mengeluarkan setumpuk bendera dan piring formasi. Tubuhnya bergerak cepat ke berbagai sudut ruangan, menempatkan bendera-bendera tersebut untuk membentuk formasi sihir yang memblokir fluktuasi energi spiritual. Di saat yang sama, Nanggongwan buduk dan memfokuskan energi kemerahan di sekujur tubuhnya untuk mulai memecahkan larangan luar yang mengikatnya. Hanli tidak berhenti di situ. Ia memanggil Yin Ye. Seekor rubah putih muncul dari cahaya. Hanli memberikan sebuah barang khusus kepada Yin Ye, menginstruksikannya untuk menggunakan benda tersebut pada saat yang tepat demi memastikan kakak seperguruan yang berada di tingkat Nation Soul menengah tidak dapat melarikan diri. Yin Ye menerima benda itu dan tubuhnya tenggelam ke bawah lantai. Selanjutnya, Hanli melempar kantong binatang spiritual ke udara. Ribuan kumbang pemakan emas terbang keluar. Dengan sebuah segel tangan dan hembusan energi, kumpulan serangga itu terbang ke arah langit-langit dan menyembunyikan diri tanpa mengeluarkan energi sedikit pun. Hanli kembali ke dalam. Mereka mendiskusikan langkah selanjutnya. Nanggongwan menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak memiliki minat untuk merebut kekuasaan atau mengendalikan sekte, dan hanya ingin batasan kultivasinya dilepas. Hanli memutuskan bahwa setelah operasi ini selesai, Nanggongwan akan ikut bersamanya kembali ke sekte Luoyun untuk menghindari masalah lebih lanjut. Hanli beralasan bahwa dalam situasi di mana ancaman invasi penyihir sedang mengintai, Wei Wuya tidak akan berani meninggung aliansi Tiandao dan dua kultivator Nation Soul secara bersamaan. Segala persiapan telah selesai. Nanggongwan mengirimkan sinyal pertemuan kepada kakak seperguruan. Di ruangannya, sang tetua besar menerima pesan tersebut. Ia melihat ke arah pesan itu, menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Nanggongwan berinisiatif memintanya untuk datang menemuinya.